Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling diutamakan selaku makhluk bertuhan, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan buka puasa pada hari ke-25 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tak lupa pula selawat cinta dan salam yang dibalut rasa rindu kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Allah, Nabi yang selalu kita rindukan. Dialah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang taat dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Syahrul Tarbiyah atau Bulan Pendidikan. Bulan Ramadan yang kini kita jalani dan sudah sampai pada hari yang ke-25 ini, di samping dikenal sebagai Syahrul Ijabah, Syahrul Ibadah, Syahrul Maghfirah, juga dikenal sebagai Syahrul Tarbiyah atau Bulan Pendidikan. Sudah barang tentu, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan arahan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat Islam untuk menjadi pribadi yang tangguh secara langsung melalui ibadah puasa. Pada bulan Ramadan itu pula, untuk yang pertama kali Al-Quran diturunkan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Mengenai bulan Ramadan atau juga disebut dengan Syahrul Tarbiyah, timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Tarbiyah atau bulan pembinaan dan pendidikan? Jawabannya, karena pada bulan ini umat Islam dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan olehnya supaya bisa mengatur waktu dalam kehidupan secara baik. Kapan waktunya kita makan, kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita untuk istirahat, dan kapan waktu untuk kita beribadah. Tarbiyah adalah sarana yang sangat baik bagi kehidupan insan dan umat, karena dengan tarbiyah akan lahir syakhsiyah Islamiyah mutakamilah mutawazinah atau kepribadian Islami yang utuh dan seimbang, yang siap menjawab tantangan zaman dengan segala problematika, ujian dan cobaannya. Secara garis besar, kita dapat temui bahwa Ramadan merupakan sarana tarbiyah yang meliputi, pada dasarnya, setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya selain merupakan kewajiban dan alasan diciptakan manusia dan makhluk lainnya, juga merupakan sarana untuk membersihkan diri manusia itu sendiri dari kotoran dan dosa yang melumuri jiwa. Sehingga
tidak ada satu ibadah pun yang lepas dari arah tersebut. Salat misalnya merupakan sarana untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya merupakan sarana untuk membersihkan diri dari hartanya, dari kotoran yang terdapat dalam hartanya. Seperti yang tersirat dalam surat At-Taubah ayat 103 dan Al-Lail ayat 18. Begitupun dengan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat ibadah puasa, berfungsi sebagai sarana tazkiyatun nafs atau pembersih jiwa, di mana orang-orang yang berpuasa selain menjaga diri untuk tidak makan dan minum, juga dituntut untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan melatih dirinya untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah walau dalam keadaan lapar. Bersikap jujur, menjaga diri dari ucapan kotor dan keji, sifat dengki dan hasad. Dan di dalam ibadah puasa juga ada hikmah yang tinggi, memenangkan ruh ilahi atas materi dan akal atas nafsu kemungkaran. Yang kedua, Ramadan merupakan sarana tarbiyah jasadiyah atau pembinaan jasmani. Ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak hanya membutuhkan pengendalian hawa nafsu saja, akan tetapi kita juga membutuhkan kekuatan fisik. Makanya puasa tidak diwajibkan bagi mereka yang kesehatannya tidak prima, seperti halnya orang tua yang telah rentan, orang dalam keadaan sakit, wanita yang sedang hamil tua, ataupun ibu yang sedang menyusui, serta orang yang sedang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, yang dimana kesemua itu merupakan keringanan atau rukhsah bagi mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain itu, dengan puasa dari segi kesehatan akan membersihkan usus-usus, memperbaiki kerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan, mengurangi kegemukan, dan bahkan menenangkan kejiwaan dari aspek material yang ada dalam diri manusia. Subhanallah. Yang ketiga, adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah istimaiyah atau pembinaan sosial. Selain melatih diri, puasa juga memiliki sisi pendidikan sosial, apalagi dalam kewajiban puasa Ramadan. Seluruh umat Islam di dunia diwajibkan untuk berpuasa tanpa terkecuali, baik yang kaya atau yang miskin, pria atau wanita, kecuali bagi mereka yang ada ujub. Disinilah letak pendidikan sosial. Mereka sama di hadapan perintah Allah, sama dalam merasakan lapar dan dahaga, dan sama dalam ketundukan terhadap perintah Allah SWT tanpa terkecuali. Puasa juga dapat membiasakan umat untuk hidup dalam kebersamaan, bersatu, cinta, keadilan, dan persamaan. Dan juga puasa kali ini tidak bisa membantu saudara-saudara kita agar tidak keluar di rumah. Bukan berarti tidak bersosialisasi lagi dengan masyarakat. Namun dengan kita di rumah aja, kita sudah membantu untuk memutuskan mata rantai virus corona agar tidak tersebar luas. Begitupun juga melahirkan kasih sayang kepada orang miskin, sehingga orang-orang yang mampu dan kaya merasakan apa yang diderita oleh orang-orang fakir dan miskin, dan mau memberikan dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sehingga dari sinilah diharapkan timbulnya rasa persaudaraan dan solidaritas. Sebagaimana dalam puasa Ramadan disunahkan kita untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Dan ditambah lagi, kita dihadapkan dengan pandemik COVID-19, yang dimana kita harus saling membantu, memberikan bantuan kepada tetangga kita. Kan tetapi harus kita ingat, bersedekah bukan hanya memberikan uang, tetapi termasuk dalam memberikan pertolongan. Jika konsep memberikan secara luas ini diterapkan secara maksimal selama Ramadan, maka saya yakin akan luar biasa pengaruhnya kepada pribadi kita. Sikap kikir yang ada dalam diri kita akan menyingkir,
sikap ketergantungan akan menghilang. Dengan memberikan sedekah, setahap demi setahap harga diri akan meningkat. Dan di dalam konsep memberi terkandung juga esensi cinta dan kasih. Yang terakhir adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah khulqiyah atau pembinaan akhlak. Puasa juga mendidik manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, sabar dan jujur, serta tegar terhadap segala ujian dan cobaan. Hal ini terlihat dari arahan Rasulullah SAW dalam meriwayatkan hadits qudsi bahwa orang-orang yang berpuasa wajib meninggalkan akhlak yang buruk. Segala tingkah laku harus bercermin pada budi yang luhur. Ia wajib menjaga diri, jangan sampai melakukan ghibah, mempergunjingkan diri orang lain atau disering disebut dengan gosip, atau melakukan hal-hal yang tiada berguna sehingga Allah berkenan menerima puasanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila seorang dari kamu sekalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berteriak. Bila dicela orang lain atau dimusuhi, maka katakanlah, aku ini sungguh sedang puasa. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaga mereka. Hadis Bukhari dan Abu Daud. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, bil khusus saya pribadi, dan insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Akhir kata dari saya, unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.